Nah, setelah kita unboxing Infinix Zero 20 ini, kali ini kita bakalan ngebahas review dari si smartphone ini. Aku udah nyobain Infinix Zero 20 ini selama kurang lebih 2 mingguan, dan aku bakalan ngasih kesimpulannya worth it apa enggak beli Infinix Zero 20 di tahun ini atau di tahun 2023 mendatang. Dan untuk varian yang aku pegang saat ini adalah varian yang memiliki RAM 8GB dengan internal storage di 256GB. Infinix Zero 20 ini dibanderol di harga 34 jutaan aja semenjak video ini dirilis, dan dia punya spek yang masih tergolong oke, seperti chipsetnya menggunakan Helio G99 dengan kamera belakang beresolusi 108MP hingga kamera depannya yang punya 60MP dan punya optical image stabilization. Sebenarnya kayak apa sih performa dari HP ini? Yuk langsung kita bahas bareng-bareng setelah yang satu ini. First impression, lihat desain dari Infinix Zero 20 ini kelihatan mewahnya guys. Desain body yang mengotak gini jelas udah kekinian banget. Desain BAM kameranya juga cakep, cuman kelihatan lumayan tebel aja. Jadi ini riskan lecet ya. Ya kalau misalnya aku sendiri, aku lebih prefer pakai case kalau misalnya kita mau biar si Infinix Zero 20 ini nggak kenapa-napa. Karena kita tahu sendiri dengan desain BAM kamera seperti ini, kalau misalnya kita letakkan di atas meja, itu agak riskan lecet sih kameranya. Jadi kita pasangin case aja. Secara overall, perpaduan desain mengotak dengan finishing doff di bagian belakang dan BAM kamera yang cakep ngebuat HP ini kelihatan cool dan keren. Di bagian frame dia menggunakan finishing glossy yang mana di sisi kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus jadi fingerprint scanner. Nah, beralih ke bagian depannya, HP ini tuh masih menggunakan desain layar water drop yang minimalis kayak gini. Menurut aku sih ini masih fine-fine aja ya, dimana di tahun ini bahkan di beberapa tahun mendatang itu sudah banyak yang menggunakan notch. Tentu Infinix pasti punya alasan kenapa dia menggunakan water drops di Infinix Zero 20 ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini kameranya juga lumayan gede banget guys, kayak gini. Jadi mungkin untuk teknologi-teknologi seperti OIS itu memaksa Infinix harus menggunakan kamera dengan desain water drop kayak gini. Cuman memang yang menjadi aku kurang suka di Infinix Zero 20 ini, dia memiliki bezel yang agak sedikit tebal. Dia punya layar AMOLED dengan luas 6,7 inch yang punya resolusi Full HD+, dan didukung dengan refresh rate yang cukup bagus yaitu di 90Hz. Buat dipakai nonton film misalnya udah kelihatan smooth banget dan nyaman banget kalau misalnya kita buat scroll-scroll kayak gitu. Dan buat HP dengan kelas 3 jutaan zaman sekarang ini, Infinix Zero 20 ini dengan fitur itu ya sudah cukup oke. Dia juga punya dual stereo speaker DB ini yang ngebuat pengalaman multimedia ini jadi makin mantap. Ya kurang lebih kayak gini lah kualitas audionya. Oke, setelah ngebahas bagian desain dan juga layar, sekarang kita masuk ke bagian kameranya yang menurut aku jadi selling point utama di seri Zero 20 ini. Pilihan menu di kamera sendiri ini cukup lengkap dan juga banyak modenya. Untuk perekaman videonya pun bisa merekam hingga resolusi 4K baik kamera depan maupun kamera belakangnya. Zero 20 ini dibekali dengan triple kamera yang terdiri dari kamera utama dengan resolusi 108MP yang didukung dengan lensa ultrawide dengan resolusi 13MP dan 2MP untuk lensa depth sensor. Nah, yang paling keren nih, malah di kamera selfie-nya ini berukuran 60MP untuk resolusinya, yang justru ada fitur OIS sehingga cocok banget buat dipakai kalian yang suka vlogging untuk kamera depannya. Dan berikut ini adalah hasil foto dan juga video yang diambil menggunakan Infinix Zero 20.
Lanjut ke bagian performa, HP ini udah pakai chipset terbaru dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G99. RAM-nya 8GB dengan internal storage di 256GB. Ukuran storage-nya juga bisa banget dipakai untuk jangka panjang. Buat sistem operasi HP ini, dia pakai XOS terbaru yaitu XOS 12 berbasis Android 12 yang punya banyak perubahan dari versi XOS sebelumnya. Lalu, saat dites menggunakan AnTuTu Benchmark, skornya bisa mendapatkan di sekitaran 380 ribuan. Jadi untuk masalah gaming, menurut aku Infinix Zero 20 ini nggak ada masalah ya, dia bisa melibas game-game berat sekalipun. Misalnya aku pakai untuk main game PUBG Mobile, settingannya bisa mentok di HD High atau paling enak settingan Smooth Ultra aja. Dan ketika dites di settingan Smooth Ultra pun gameplaynya masih tergolong smooth dan tergolong playable. Terus juga ada sensor gyronya malah nggak terasa delay nih kalau misalnya kita pakai main game. Suhu panas HP-nya pun juga mentok di hangat aja dan masih dalam kategori yang nggak terlalu mengganggu. Nah, untuk kapasitas baterainya, setelah aku coba untuk menonton YouTube selama kurang lebih 1 jaman, dia baterainya kurang berkisaran di 6%-an. Ketika kita main sosmed, IG, TikTok selama 1 jam misalnya, baterainya bisa berkurang 9%, dan kalau kita buat main game berat kayak misalnya Genshin Impact atau PUBG misalnya, itu di settingan lowest atau di settingan PUBG yang sudah aku sebutin tadi itu bisa selama 1 jam misalnya, itu baterainya bisa berkurang di 20-25%-an. Untuk sebuah smartphone dengan kapasitas baterai 4500 mAh yang didukung dengan fast charging 45 watt, keawetan baterai ini tergolong oke. Ditambah lagi dia nggak butuh waktu lama untuk mengisi baterainya hingga penuh lagi. Jadi kalian bisa langsung pakai kalau misalnya kalian butuh ngecharge si Infinix Zero 20 ini, karena ya aku sudah tes untuk pengisian dayanya, dia nggak nyampe 1 jam itu udah full dari 20%-an. Kira-kira di 40-50 menitan aja. Terus saat dicek pakai aplikasi Sensor Box, pilihan sensor di HP ini juga lumayan lengkap, dan untuk kecepatan sensor fingerprintnya pun juga lumayan cepat nih, dengan tingkat akurasi yang tergolong bagus. Kalau mau lebih simple, itu pakai fitur Face Unlock aja, karena dia juga udah ada. Dan yang terakhir, HP ini juga punya fitur NFC yang bakal jadi deal breaker yang cukup berpengaruh untuk sebagian orang. Jadi, udah tergolong komplit nih fitur dari si Infinix Zero 20 ini di range harga 3 jutaan. Kesimpulannya, untuk sebuah smartphone kelas mid-range terbaru yang menawarkan fitur lengkap, desain cakep, kamera juga mantap, hingga performa yang oke, Infinix Zero 20 ini memang bisa banget jadi pilihan yang pas untuk saat ini. Yang ganjil menurut aku ada di tingkat ketebalan bezelnya aja yang cukup terasa tebal, dan oh iya, HP ini juga belum mendukung jaringan 5G. Mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian sebelum membeli ya, karena kita tahu bahwa Infinix Zero 5G sebelumnya itu udah 5G, tapi di Infinix Zero 20 ini dia belum 5G. Di range harga 3,5 juta kalau bisa kita bilang, apakah smartphone ini udah value for money banget? Kalau menurut aku sih iya. Buat yang berminat, kalian bisa membeli HP ini dengan link yang sudah aku taruh di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.